Oke, selamat bertemu kembali dengan saya Aban di PSPT, Podcast Suara Pasti Trendy. Kali ini kita kedatangan tamu namanya Dian Sidik. Mas Dian Sidik, bisa diceritakan biografinya dong? Riwayat hidup. Riwayat hidup apa nih, pekerjaan atau Pekerjaan. pekerjaan saya dari awal dari model catwalk model. Oh, catwalk model. Kalau orang bilang peragawan. Ah. Setelah itu model, foto model iklan. Terus baru ke dunia seni peran. Itu di tahun berapa? Tahun 2000 saya pergi ke Jakarta. Masih jadi model tuh, jadi catwalk model. Setelah itu jalan ke sini 2001 masuk ke iklan, sinetron Jaka Tingkir sampai sekarang. Sampai sekarang. Mas, ngomong-ngomong nih kan besok ya malam Jumat nih ya. Malam Jumat kan identik sama setan. Sekarang Rabu. Oh iya, besok maksud Oh saya. iya, besok. Kan habis Rabu Kamis. Oh iya. Iya kan? Nah, besok Jumat. Mas Dian pernah punya cerita horor nggak sih Mas? Cerita pribadi horor gitu Mas? Banyak ya. Dari kecil sampai sekarang. Lah kalau kecil malah enggak sih. Enggak. Gimana itu jadi cerita baru-baru aja, malah sering. Gimana ceritain dong Mas? Lagi ngapain itu? Berawalnya semua itu bukannya promosi film Lampor lagi, memang disitulah cikal bakalnya. Tapi gue pribadi gue nggak pengen ini terjadi sama gue. Tapi memang ya mudah-mudahan setelah gue ngobrol ini semuanya berhenti terjadi. Dari kejadian syuting di Lampor itu banyak info yang saya dengar tentang bahwasanya lokasi yang kita tinggalkan kemarin itu ada yang meninggal, terus sampai tiga kali dan teman-teman saya Adi Wirasi sama Dian Wiyoko aja baru tahu tadi waktu cerita itu. Baru dikasih tahu ya? Iya, saya taunya itu di hari terakhir di set gudang terbakar itu saya diberitahu sama telco untuk lokasi syuting ya, orang-orang sana itu. Ada orang meninggal gitu. Apa ini ada hubungannya sama film Lampor? Gue nggak berusaha membesar-besarkan atau menambah-nambahin supaya cerita film ini happening, enggak. Dan itu memang terjadi gitu loh. Tentang lokasinya, makanya kan dibilang based on true story, lokasinya terjadinya persis. Kenapa kok bisa persis ya di jalanan situ tuh? Saya ingat banget ya. Saya Kuncen, kalau orang bilang Kuncen, bukan sesepuh, Kuncen daerah situ gitu. Yang bilang kalau 6 bulan sebelumnya itu ada bapak-bapak yang cari rumput itu hilang di bawah Lampor. Oke lah, terlepas dari itu Lampor atau setan atau apa, orang ini ditemukan ada di pinggir tebing gitu loh. Ada sedikit kayak goa gitu, bukan goa tapi kayak goa dikit gitu, dan ada tim SAR yang mengangkat beliau gitu. Maksudnya itu udah tewas atau masih hidup gitu loh, masih hidup gitu di daerah situ, di lokasi syuting situ juga parah banget. Dan tapi keadaannya gimana tuh? Masih hidup keadaannya? Ya, masih hidup. Tapi nggak kayak maksudnya nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Kalau aku soalnya udah dari pembicaraan Kuncen itu, wah ogah banget gua nerusin omongan ini. Terus dia malah ngasih tahu, Mas tahu nggak ya itu tempat yang dibuat gudang itu, kenapa kok nggak ada tumbuhan nggak ada yang tumbuhin pohon atau apa? Terus ngeliat ya kayak lapangan gitu, kayak lapangan futsal. Loh, bukannya memang dibentuk kayak gitu, Pak? Enggak. Dari dulu memang kayak gitu. Di situ katanya tempatnya, malah memang di situ. Gede gitu Mas? Ya kayak lapangan futsal kayak gini, 2 kalinya ini lah ruangan ini. Gede gitu, terus buat ngebangun gudang itu. Gudang ada dan pembakaran rumah itu. Memang di situ gitu loh. Terus banyak lagi kayak ada katanya
Kalau itu aku, gua nggak percaya ada yang nangkep, ada tuyul yang ketangkap sama kamera handphonenya masyarakat, ya itu masih nggak percaya. Kayak gitu. But cuman yang terjadi itu hal-hal aneh itu, makanya gue nggak mau ini terus berlanjut lagi nih setelah gue ceritain. Ada lagi waktu gue pulang gitu, Pulang sampai rumah. pulang sampai rumah Nah, itu gue kan beli aqua, gue taruh di lantai hmm. full, belum kebuka. Tiba-tiba aquanya jatuh, ceduk. Lo taruh di lantai itu. Taruh di lantai. Nggak gitu. ada angin, nggak ada apa. Nah, dari mana di kamar ada angin, AC aja nggak nyalain. Oke. Terus 2 hari atau seminggu kemudian, enggak, masih dalam 1 minggu itu lah. Gue beli aqua lagi, taruh di situ lagi, posisi di situ lagi. Sama lagi. Nah. Jatuh lagi, jeduk gitu. Loh, dan kali ini gua ngeliat gitu jatuhnya. Oh, yang pertama itu cuma jatuh jebak terus aquanya goyang. Yang ini gua ngeliat sendiri gitu loh. Gua lagi di kamar mandi. Jeduk. Ngerasain ada gempa, masa ya angin. Dari saat dari kayaknya dari apa syuting di Temanggung itu deh. Itu mungkin ke bawah atau ngikut kali mas? Nggak ngerti, gue juga nggak pengen itu ke bawah-bawah men. Terus apa lagi mas? Yang ngalamin di sana apa lagi? Kayaknya itu sepele ya, kalau gue cerita di sini sekarang sepele. Cuman kalau ntar gue sendirian di rumah ini nggak jadi sepele lagi nih, pembicara ini akan gue inget nih. Kenapa mas? Lah ini nyeritain ini dan itu kan Apa lagi? buat saya meskipun simple sepele gitu, tapi how come bisa jatuh kayak gitu. Dan yang kejadian kayak gitu yang lebih sering sih memang setelah syuting Lampor itu. Ada lagi kalau pengalaman yang di luar Lampor ya. Kayak di lokasi syuting, makanya tadi kan ada Adinia Wirasti kan tanya, saya kasih saran lokasi mana yang paling spooky gitu. Itu aja di Srengseng situ, hutan buatan itu, Srengseng itu. Itu ada apa sih mas? Hutan buatan terus? Hutan buatan itu setan itu penampakannya itu bukan ini lagi, bukan sering banget men. Oh gitu. Wah sering banget. Mas Dian sendiri emang bisa ngelihat atau? No, Punya sixth sense atau? gua nggak bisa ngelihat, tapi gue tuh bisa ngerasain orang lain yang ngelihat, dan rata-rata yang bisa ngelihat ini orangnya tuh kayak cenderung orang-orang polos gitu loh. Oh. Gue sih ngerasain mengkorok dan itu beda gitu. Oke, kita kalau mau membuktikan sesuatu itu benar apa enggak gitu ya. Kalau kita ngeliat YouTube itu kelihatan setan beneran apa enggak, biarin aja gitu. Kalau saat penampakan itu terjadi, ada yang mengkorok nggak, istilahnya orang Jawa bilang itu, di sini kita korok gitu. Kalau itu terjadi bener sampai ke tangan kita, itu bener. Itu bener. Dan Itu berarti ada kalau kayak gitu? iya, berarti YouTube itu memang benar gitu. Bukan rekayasa gitu loh. Kembali lagi yang gua yang bilang di Srengseng itu, itu sutradara sama kru itu ngejar kuntilanak. Kok bisa mas? Nggak ngerti deh. Tapi dapat atau Ya gimana? enggak lah. Mereka bilang itu kayak apa, super infus ya. Oh cepet gitu? Cepet. 2 kali. Terus saya ngelihat sendiri, nggak mungkin, saya kenal kru saya, teman saya ini orangnya polos banget jujur. Dia nunjukin men foto kuntilanak dari handphonenya dia. Saya ngelihat sendiri. Itu yang ngadep sana. Lu ini mana posisi? Itu bang, di pohon jatuh itu bang. Lah gitu. Emang kuntilanak lagi duduk apa ngebelakangin, ngapain sih kru terus mau apa iseng bikin kayak gitu itu. Iya. Kurang kerjaan ya? Kurang kerjaan banget gitu loh. Terus ada yang turun dari atas ke bawah gitu, langsung dikejar lagi sama kru itu, ngilang dia. Jadi kejar ngapain mas?
cuma iseng doang atau Ya mungkin antara bete sama ini Ganggu. antara takut atau ini apa nggak tahu, gemes atau apa di Uber gitu, dan itu dalam kondisi rame malam? gitu loh. Tapi untuk catatan ya, yang kejadian botol jatuh itu semua itu siang. Siang. Iya, bukan malam. Tapi emang di rumah Mas emang ada tuh gimana Mas? Jujur sebelumnya gue nggak pernah ngalami hal itu, tapi setelah dari Lampor itu Temanggung itu hal itu terjadi gitu loh. Ini yang paling gak asik buat gue. Sekarang aja gue ceritanya berapi-api, ntar kalau di rumah juga mengkeret gue. Takut sendiri. Lah iya ya. Kalau Mas Dian sendiri percaya nggak sih Mas sama kayak hal-hal mistis gitu, gaib gitu Mas? Ya kalau dalam Al-Quran kan memang ada, udah kan itu. Cuman itu beneran apa orang mati, apa yang hidup lagi itu yang nggak percaya. Itu ada jin kafir menurut saya. Ada tuh cerita orang mati udah mati. Itu yang jin-jin, iya jin kafir itu pasti. Itu aja sih Mas. Apalagi Mas pengalaman yang pernah benar-benar diliatin, pernah nggak tuh Mas? Depan muka atau pernah kena rep-repan atau apa? Kalau rep-repan ya pasti semua orang pernah ngalamin ya. Kalau rep-repan saya juga pernah ngalamin rep-repan, tapi apakah itu menarik? Kalau menarik aku ceritain aja. Sama kejadiannya waktu lagi syuting gitu kan, sama Mas Hanung gitu. Nggak tahu apa ya, sesuatu yang oh ya saya waktu itu melakukan sesuatu yang berbeda gitu loh. Habis sholat itu di kamar hotel itu, terus saya zikirnya itu di atas tempat tidur itu kan. Setelah itu saya tidur itu dada saya kayak digencet sama sesuatu yang hitam gitu, kayak genderuwo atau apa gitu. Ya menggap lah sambil berusaha baca Al-Fatihah, tapi begitu udah lama nggak tuh? Lumayan lama, tapi saya tahu itu rep-repan dalam kondisi saya tahu itu mimpi gitu loh. Mimpi atau rep-repan, saya sadar banget waktu itu baca Al-Fatihah gitu. Begitu menang gitu gue cari lagi setannya itu, nggak muncul lagi. Jadi dendam ya Mas? Dendam, berusaha tidur lagi gitu untuk ketemu, karena di saat kita sadar itu adalah mimpi gitu, kita bisa melakukan apapun gitu loh, bisa terbang, bisa lompat, mau terserah kita. Saya pernah sering ya beberapa kali gitu kan sadar kalau ini mimpi gitu kan, saya mulai terbang, lompat terbang. Kebanyakan ya itu apa, kalau lagi rep-repan pengen balik lagi ketemu sama dia, ternyata nggak bisa. Kadang-kadang bisa cuma berapa detik terus balik lagi. Rep-repan itu. Kalau nggak tahu apa, pernah juga kalau orang bilang dikencingi genderuwo, dikencingi ya, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa gitu, tiba-tiba kayak ada siraman air dari atas, serok gitu, dari atas pohon gitu. Wih, basah langsung kuyup atau? Iya basah, lengan sebelah kanan. Serot. Mas Dian pernah ngalamin? Oh iya pernah itu. Di mana Mas? Di Surabaya waktu itu. Siang-siang atau? Malam kalau itu malam. Enggak terlalu jam 11 atau jam 12, sekitar jam 8. Jam 8, jam 9 gitu. Siapa yang ngelempar air ya, iseng banget, tapi mana bisa orang melempar air persis serok gitu. Ya udahlah gitulah. Itu katanya itu dikencingi genderuwo. Tapi nggak apa-apa Mas, habis dikencingin genderuwo tuh? Nggak apa-apa. Cuma basah-basah doang? Basah pesing. Bau gitu? Oh iyalah, basah pesing gitu. Pesing kayak manusia? Pokoknya pesingnya kayak kencing kuda. Oh. Kencing kuda itu kan gimana ya, bau gimana. Masa iya ada orang yang ngelempar air kencing gitu, nggak mungkin banget. Dari atas gitu kan? Iya juga. Sampingnya pohon persis ini. Bisa gitu ya? Ya pasti semua orang punya pengalaman yang mistis. Mereka mungkin percaya nggak percaya itu terjadi sama mereka, memang mereka ada sih, tapi tugas kita sih kita harus selalu yakin gitu loh, kalau kita itu adalah makhluk yang diciptakan Allah yang paling mulia gitu loh. Bukannya nyombong, tapi memang itu adalah benar gitu loh. Dengan pegangan kayak gitu dan nggak berusaha mengganggu mereka,
ngucapin salam kalau datang di suatu tempat gitu. Tapi gue pengalaman gue waktu syuting Wiro Sableng, gue tuh udah ngucap salam men. Waktu itu nggak ada semua aku nggak ada adegan gitu kan. Jadi hari itu malam itu gue break adegannya orang-orang lain. Jadi semua kru kita sewa itu dua lantai gitu kan. Dua lantai apa tiga lantai. Jadi bawah kosong. Di mana tuh Mas? Di apa sih infanteri kuda itu di daerah Bandung sana. Di Bandung ya deket Kawah Putih sana. Ya itu saya udah salam gitu, masuk ke kamar sendiri gitu kan. Saya sholat gitu kan, sholat lalu dikedok dok ya gitu. Buka cek ada siapa paling orang-orang isi. Terus besoknya sama lagi habis iya gitu loh, persis habis sholat itu dok wah udah berasa nih guru-guru. Ternyata enggak, gua buka, gua teriak di situ men. Gua kalau berani sini keluar, jangan gedor-gedor pintu lu. Gua bacain ayat kursi semuanya gitu. Gak ada siapa-siapa gitu loh. Tapi dua lantai atas sama bawah itu sepi, nggak ada orang. Itu semuanya kru dan semuanya lagi jalan syuting gitu loh. Oh, kosong lah. Iya. Setelah itu oke, sholat tutup, gua mau mandi, digedor lagi. Kenceng digedornya Mas. Iya, duk. Gue keluar kamar ke depan itu dalam kondisi pakai handuk doang gitu. Langsung gue laporin ke petugas hotelnya, cek dong dari CCTV, minta tolong kan bisa tuh siapa yang melintasin kamar saya gitu. Terus dicek, Mas nggak ada siapa-siapa. Udah nggak ada Mas, nggak ada siapa-siapa. Oke kalau gitu yang naik tangga siapa aja yang menuju lantai di bawah dan di atas saya? Nggak ada Mas, nggak ada kru Mas, semuanya pergi syuting. Anjing lu. Maksudnya kalau bukan cuman baca surat-surat yang kita tahu untuk mengusir setan ya, tapi mungkin dari keyakinan kita sendiri itu butuh gitu loh untuk mengusir makhluk-makhluk seperti itu. Kita baca ayat kursi atau Al-Fatihah tapi kalau kita nggak yakin masih gentar gitu sama aja kan. Itu saya habis sholat persis tuh. Gila. Itu di lokasi ya di Bandung apa sih jadi lokasinya itu dekat sama lokasi tentara berkuda. Di Bandung. Mas, menurut Mas Sidik paling takut setannya jenisnya apa sih? Kuntilanak, genderuwo atau apa? Gue sih ya insya Allah nggak takut sama semuanya, cuman kagetnya itu lo males. Males sih lo kagetnya, males sih. Ya kira kuntilanak, pocong ya semua gue takut semuanya men. Kuntilanak, pocong takut semua. Karena semuanya udah pernah didatengin ya. Nggak maksudnya udah pernah ngeliat lah ya. Iya bener. Astagfirullah, mudah-mudahan nggak terjadi setelah gue ngomong saat ini. Amin. Dah. Ada lagi Mas cerita pengalaman? Udah nggak ada. Udah cukup. Cukup lah. Oke, sekian dari saya Aban dan siapa? Dian Sidik. Nah, dengan cerita horornya untuk Anda yang malam Jumat. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Dah.